ajma'in. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada pertemuan kali ini. Kemudian sholawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan memaparkan sedikit mengenai hukum Islam syariat. Untuk poin-poin pembahasannya yaitu ada poin pertama mengenai pengertian hukum Islam syariat, yang kedua yaitu ada klasifikasi hukum-hukum Islam, dan yang ketiga yaitu ada perbedaan hukum Islam dan hukum umum. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi pertama yaitu mengenai pengertian hukum Islam syariat. Untuk pengertian hukum Islam syariat akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Arifah. Perkenalkan, saya Arifah Hoirunisa. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian hukum Islam syariat. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan kita yang dilakukan oleh umat muslim semuanya tentunya ya. Terdapat istilah syariah dalam hukum Islam yang harus dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Syariat atau ditulis juga dengan syariah secara etimologis atau menurut bahasa tentunya ya, sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi Asyidiki, di mana ia menyebutkan jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui oleh air terjun. Sumber mata air menjadi jalan yang lurus tersebut memiliki alasan yang bisa dinalar tentunya ya. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air sebagai sarana menjaga keselamatan dan kesehatan tubuh guna bisa bertahan hidup di dunia. Demikian juga halnya dengan pengertian dari jalan yang lurus. Di dalamnya mengandung maksud bahwa syariat adalah sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebaikan serta keselamatan baik bagi jiwanya maupun baik bagi raganya. Jalan yang lurus itulah yang harus senantiasa dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Secara terminologis atau istilah syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang diisyaratkan oleh Allah kepada umatnya. Cukup sekian materi mengenai pengertian hukum Islam syariat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi hukum-hukum Islam. Untuk penyampaiannya akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiastiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi hukum-hukum Islam syariat. Langsung saja pada klasifikasi hukum-hukum Islam yang pertama yaitu ada wajib atau fardu. Nah, untuk wajib ini pengertiannya yaitu suatu perkara yang harus dilakukan oleh setiap pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras, yaitu baligh. Nah, di mana jika dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya itu seperti sholat 5 waktu, pergi haji jika mampu, dan membayar zakat. Nah, untuk wajib itu sendiri terdiri atas 2 jenis. Yang pertama yaitu ada wajib ain. Nah, wajib ain ini adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukallaf seperti sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, dan haji bagi yang telah mampu.
Yang kedua yaitu ada wajib kifayah. Wajib kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf, namun jika sudah ada yang melakukannya, maka menjadi tidak wajib bagi yang lain. Contohnya itu seperti mengurus jenazah. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu ada sunnah. Nah, untuk sunnah yaitu adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapatkan pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contohnya seperti sholat sunat, puasa Senin Kamis, dan untuk bagi laki-laki mungkin memelihara jenggot. Nah, untuk sunnah itu sendiri terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW, seperti sholat id dan sholat tarawih. Nah, untuk sunat yang kedua yaitu sunat goir muakkad, yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti puasa Senin Kamis dan lain-lainnya. Klasifikasi hukum-hukum Islam yang selanjutnya yaitu ada haram. Haram itu sendiri adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada, karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Contohnya seperti main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain. Untuk yang keempat yaitu ada makruh. Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi tidak berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti makan dan minum sambil berdiri, itu tidak dianjurkan oleh Islam. Untuk yang kelima itu ada mubah. Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Untuk contohnya yaitu seperti makan, minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan mengenai klasifikasi hukum-hukum Islam. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai perbedaan hukum Islam dan hukum umum. Untuk materi tersebut akan disampaikan oleh Adriansyah. Baik, perkenalkan nama saya Adriansyah Sudrajat. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan hukum Islam dan hukum umum. Perbedaan hukum Islam dengan hukum umum. Yang pertama, hukum umum semata-mata berdasarkan atas pertimbangan akal manusia, sedangkan hukum Islam pertimbangkan akal manusia didasarkan pada wahyu Allah. Yang kedua, cakupan hukum Islam sangat luas. Hukum dalam pengertian umum tidak memiliki cakupan yang luas. Yang ketiga, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sedangkan hukum umum tidak. Yang keempat, hukum Islam erat kaitannya dengan akhlak. Yang kelima, hukum Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat serta negara. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai perbedaan hukum Islam dengan hukum umum. Alhamdulillah, pembahasan mengenai hukum Islam syariat telah selesai kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami perbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.